melakukan pembongkaran transmisi manual 4 speed. Yang pertama kita lakukan langkah pembongkaran. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Fungsi dari transmisi manual. Yang pertama di sini ada input shaft yang berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari engine ke masing-masing gigi pada transmisi. Selanjutnya di sini ada gigi mundur yang berfungsi untuk mengubah putaran roda gigi pada transmisi sehingga kendaraan dapat berjalan mundur. Gigi sinkronizer atau synchronizer ring yang berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin sedang bekerja. Selanjutnya di sini ada shift valve atau garpu pemindah yang berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya. Kemudian di sini ada counter gear. Fungsi dari counter gear yaitu untuk memindahkan gigi input menuju gigi percepatan untuk menghasilkan torsi. Kemudian ada gear atau gigi transmisi yang berfungsi untuk mengubah output dari gaya torsi untuk meninggalkan transmisi. Sini ada bearing yang berfungsi untuk mentransferkan torsi. Kemudian ini ada output shaft yang berfungsi untuk mentransferkan torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada transmisi 4 speed. Kita melakukan pemeriksaan poros output dan luncuran dalam. Kalibrasi jaga sorong terlebih dahulu. Kita akan pengukuran. Terbaca hasil pengukuran yaitu sebesar 5,5 mm. Sedangkan ketebalan minimum adalah 4,90 mm. Berarti ketebalan luncuran flange poros output masih dalam kondisi standar. Kemudian selanjutnya masih menggunakan jaga sorong, ukur ketebalan flange luncuran dalam. Lakukan pengukuran pada flange luncuran dalam. Di sini terbaca hasil pengukuran yaitu sebesar 4,2 mm. Ketebalan minimum standar flash luncuran dalam di sini yaitu sebesar 3,9 mm. Berarti ketebalan flash luncuran dalam masih dalam kondisi standar. Kemudian menggunakan micrometer ukur diameter luar dari permukaan jurnal poros output, yaitu roda gigi 2 dan roda gigi 3.
lakukan pengukuran diameter luar dari permukaan jurnal poros output pada roda gigi 2. Di sini terbaca hasil pengukuran sebesar 38,39 mm. Sedangkan di sini standarnya adalah untuk roda gigi 2 minimum 38,415 mm. Berarti kondisi permukaan jurnal poros output dari roda gigi 2 di sini sudah aus atau sudah melebihi standar minimum. Kemudian yang roda gigi 3. Di sini terbaca hasil pengukuran yaitu sebesar 38,4415. Dan sini roda gigi 3 minimum yaitu 38,415. Berarti ukuran permukaan jurnal poros output masih dalam kondisi standar minimum. Pengukuran diameter luar dari luncuran dalam. Di sini terbaca hasil pengukuran yaitu sebesar 37,46 mm. Dan di sini diameter minimum sebesar 36,98 mm. Berarti kondisi diameter luar dari luncuran dalam belum melebihi standar minimum dan masih bisa digunakan. Kemudian menggunakan dial gauge ukur keolengan poros output. Selanjutnya kita kalibrasi dial gauge. Dan kita beri tanda pada poros output. Dan kita lakukan pengukuran. Dan di sini didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,08 mm dan standar keolengan maksimum sebesar 0,06 mm. Berarti kondisi poros output di sini untuk keolengannya sudah melebihi standar. Selanjutnya periksa celah oli pada roda gigi 1 menggunakan dial gauge. Ukur celah oli antara roda gigi dan luncuran dalam dengan bantalan rod jarum terpasang. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan celah oli roda gigi 1. Dan di sini terbaca hasil pengukuran sebesar 0,07 dan celah standar itu sebesar 0,009 sampai 0,064. Berarti kondisi celah oli masih dalam kondisi standar. Selanjutnya pemeriksaan celah oli roda gigi 2 dan 3 menggunakan dial gauge. Di sini ada roda gigi 2, 3 dan di sini ada roda gigi 2. Kita ukur celah oli menggunakan dial indikator. Kita lakukan kalibrasi alat ukur.
Selanjutnya kita beri tanda pada komponen dan lakukan pengukuran. Di sini terbaca hasil sebesar 0,07 mm. Dan sini standarnya yaitu sebesar 0,06 sampai 0,11 mm. Berarti kondisi setelah pada roda gigi 2 masih dalam kondisi standar. Kemudian pada celah oli roda gigi 3. Di sini terbaca hasil pengukuran sebesar 0,15 mm. Dan standar untuk celah roda gigi yaitu sebesar 0,06 sampai 0,11 mm. Dan hasil pengukuran sudah melebihi yaitu 0,15 mm. Berarti kondisinya sudah tidak baik atau sudah tidak sesuai dengan standar. Kemudian pemeriksaan ring sinkromes dengan ujung alur roda gigi. Di sini kita lakukan pemeriksaan ring sinkromes. Kondisinya sudah masih bagus. Selanjutnya ukur celah di antara ring sinkromes dengan ujung alur roda gigi. Di sini dengan menggunakan filler bag didapatkan hasil sebesar 0,90 mm dan celah standar yaitu sebesar 1,0 sampai 2,0 mm dan celah minimum sebesar 0,8 mm. Berarti kondisi di sini masih dalam kondisi baik. Selanjutnya ukur celah antara garpu pemindah dan hub slip. Didapatkan hasil yaitu sebesar 1,15 mm dan celah maksimum di sini sebesar standarnya 1,0 mm. Berarti kondisinya sudah melebihi standar. Demikian pemeriksaan pada transmisi 4 speed dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.